Indonesia Low Brand 2024 Non-Subsidized NPK Fertilizer NPK Mutiara. Itu biar pintu tidak kelihatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Waalaikumsalam. Mutiara semua? Ya, semoga sehat selalu. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang sangat inspiratif yang telah mengubah lahan gambut itu menjadi agrowisata durian. Nah, namanya adalah Pak Muhammad Ali. Nanti kita bincang lebih lanjut Pak Ali selama kurang lebih 1 jam ke depan, ya. Beliau ini adalah memiliki background karir di bidang pertambangan sebenarnya, ya, batu bara, terus kemudian mempunyai passion yang luar biasa di dunia pertanian, khususnya untuk di durian. Nah, kini Pak Ali itu sudah berhasil mengelola dan membudidayakan sekitar 40 varietas sahabat mutiara semua durian, ya. Jadi kita akan mengulik apa aja yang ditanam Pak Ali ini, terus bagaimana resepnya menanam durian supaya berhasil dan sukses di lahan gambut. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya mengingatkan kepada sahabat mutiara semua untuk like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya. Media sosial kami yang lainnya bisa dilihat pada deskripsi video ataupun layar Anda saat ini ya sahabat mutiara. Terus jangan lupa silakan tulis komentar atau pertanyaan pada kolom komentar mengenai tema kita kali ini, yaitu bertanam durian, membuat agrowisata durian di lahan gambut supaya sukses, begitu intinya. Oke, kita langsung aja kita ketemu dengan Pak Muhammad Ali. Apa kabar Pak? Pak Ali ya, gitu aja biar singkat ya Pak Ali ya. Halo, assalamualaikum Pak Ali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Masdul. Pak Ali, ini Masdul, ya? tepatnya Pak Ali itu lokasinya di mana Pak Ali? Lokasi kebun saya di Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, kecamatannya Anggana tadi, desanya Sidomulyo. Ya, berarti ini Kalimantan apa nih Pak Ali? Kalimantan Timur. Oh, Timur ya. Oke. Kalau di sana sekarang cuacanya gimana? Apakah kemarau, penghujan, atau apa ini Pak Ali? Sekarang ini nggak tentu nih, kadang hujan, kadang panas. Ini 2 hari ini nggak ada hujan. Kemarinnya tuh hujan. Jadi 2 hari panas. Oh ya, oke. Nah, Pak Ali, untuk ini jadi kisah awal Pak Ali ini memutuskan kok pindah haluan ke dunia pertanian yang dulu dunia tambang begitu ya Pak Ali ya? Ya. Awal gimana Pak Ali kok bisa ke pertanian? Jadi sedikit saya ceritakan awal mula saya berpindah haluan ke durian ini. 2008-2009 saya memang sudah punya rencana untuk buat kebun, cuma tidak bisa terlaksana karena lahan juga gak punya, tapi pengen punya kebun itu. Kemudian saya hanya menjual bibit duriannya aja. Selama 1 tahun saya cuma menjual bibit durian itu dari Bandung, kemudian dari Jawa Tengah.
Nah, itu sampai 2009 aja. Di 2009-nya saya udah fokus lagi ke tambang sampai 2019. Nah, yang melatar belakangi saya makin semangat itu ya saya pernah ini membeli durian nggak kebagian. Ada dua tempat yang saya datangi, saya pengen beli duriannya itu nggak dapat, nggak kebagian karena katanya sudah diborong sama apa itu orang-orang yang lebih berduit lah gitu. Jadi saya merasa merasa punya semangat jadinya. Masa sih saya mau beli nggak bisa. Mudah-mudahan saya juga bisa punya apa kebun sendiri sehingga saya juga bisa berbagi kepada siapapun yang pengen membeli atau misalkan nggak punya pun bisa bisa kita kasih gitu. Nah dari situlah saya alhamdulillah tahun 2019 Hmm. saya ada rezeki, kemudian saya investasi di lahan, kemudian niat yang saya cita-citakan 2008 itu saya lanjutkan. Jadi saya mulai mengolah lahan. Waktu itu masih sawah sih yang saya kerjakan sawah. Hmm. Kemudian pada siang hari saya nonton itu lagi, nonton YouTube. Saya lihat YouTube itu cara bertani durian di Thailand dengan di Vietnam. Hmm. Hmm. Nah, disitulah saya terinspirasinya, inspirasi saya kembali untuk berkebun, keluar lagi semakin semakin ini. Alhamdulillah kemudian yang lahan yang memang saya cita-citakan, seminggu kemudian orangnya datang untuk menawarkan lahan tersebut kepada saya. Jadi sejak itu saya beli, kemudian saya kelola, karena saya lihat lokasinya memang gambut, kemudian asamnya tinggi, saya Hmm. harus mempersiapkan lahan itu dengan matang. Saya buatkan kemudian parit-paritnya, saya buat paritnya, kemudian nggak lupa juga saya sampai hari ini stok dolomit saya banyak. Jadi Hmm. Ya, 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 ya. apa untuk berkebun durian di lahan gambut itu memang yang pertama harus kita siapkan sistem irigasinya, kita buatkan paritan, kemudian jangan lupa juga kita siapkan dolomit supaya asamnya berkurang, tidak hilang tapi berkurang. Nah, sejak itu saya udah mulai bertanam 2009 kita siapkan, tapi persiapan lahan yang saya buat itu sampai 2022. 2022 itu baru bisa terlaksana ditanami. Hmm. Iya, 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 iya. Ya, keren ya semangatnya Pak Ali ya. Jadi mimpi tahun berapa itu Pak? 2008 awal mulanya ya. 2000, 2008. Iya. Dan akhirnya ini tahun 2022 mulai terwujud ya karena mulai ditanami ya Pak Ali ya. 2022. Oke. Nah Pak Ali, ini kenapa kok milihnya itu komoditas durian bukan komoditas tanaman yang lain? Alasannya apa Pak Ali? Ya, saya pilih komunitas durian ini selain tadi yang saya cerita, Hmm, saya merasa apa namanya terinspirasi, merasa gregetan karena saya nggak kebagian buah durian. iya Yang betul. kedua karena paritas tanaman durian ini penuh tantangan di situ. Kan Hmm, nggak semua orang bisa berhasil berkebun durian. Banyak orang berkebun durian mungkin hanya sekedar ditanam, tidak dirawat, tidak dipupuk, hanya mengharapkan apa namanya buah secara alami gitu. Jadi ditanam pokoknya nanti pasti berbuah. Nah, tidak tahu berbuahnya kapan dan inilah yang banyak terjadi di Indonesia terutama di Kalimantan Timur ini seperti itu. Jadi banyak orang yang berkebun durian ini ditanam bijinya, hmm. tumbuh, dibiarkan, nggak dirawat nanti umur 20 tahun ke atas baru bisa diharapkan kalau berbuah. Iya, 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 iya. Iya, jadi orang itu bisa menanam tapi belum tentu bisa merawat gitu ya Pak Ali ya. Betul, betul. Oh, makanya di sinilah letak tantangannya bagaimana supaya merawat durian ini bisa berproduksi dengan baik. Nah, nah ini kan Pak Ali ini menanam durian di lahan yang gambut ya, Pak Ali ya.
tadi mungkin udah disinggung tadi di awal ya persiapannya. Mungkin sahabat Mutiara tadi belum begitu menyimak. Nah, bisa diulangi lagi Pak Ali. Jadi ini kan lahan gambut bukan tanah yang seperti biasanya ya. Untuk awal mula pengolahan lahannya tadi gimana Pak Ali coba? Jadi bagi rekan-rekan yang ingin berkebun durian di lahan gambut, yang pertama harus disiapkan adalah ya, Hmm, finansial jangka panjang itu kita perlu kalau di lahan gambut. Jadi hmm, persiapan yang pertama itu finansial, yang keduanya pengolahan lahannya. Jadi pengolahan lahannya ini dilakukan dibuat seperti paritan. Kalau saya istilahnya, istilah sederhananya saya buat, jadi saya buat parit, paritnya itu saya buat lebarnya 4 meter, kemudian tanah galian dari parit itu saya jadikan tanggul, tanggulnya lebarnya jadi 6 meter. Nah, setelah jadi tanggul, saya taburkan dolomit. Jadi dolomit yang saya taburkan di sana untuk satu jalur tanggul itu kurang lebih 80 karung. Satu jalur itu panjangnya 300 meter, hmm. 300 meter sampai 325. Nah, jadi itu satu jalur itu saya dengan lebar 6 meter itu saya kabur kurang lebih 80 karung. Nah, kemudian baru bisa apa dibuatkan apa itu namanya? Dibuatkan busut. Jadi setelah tanggul jadi kita buatkan Hmm. busut untuk persiapan penanaman duriannya. Jadi kita setelah busutnya jadi kita nggak langsung tanam, kita biarkan dulu kurang lebih 1 bulan, baru nanti setelah 1 bulan itu kita cincang lagi tanahnya, baru kemudian kita campur tanah galian yang sudah kita buat busuk tadi dengan sekam padi. Ya, 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 ya. Hmm. Jadi dipilih sistem sistem tanamnya itu dengan sistem busut ya, Pak Ali ya, supaya mungkin Busuk ya. menghindari tinggi muka air yang istilahnya dekat dengan permukaan tanah ya. Jadi bikin gundukan dulu ya. Oke, Ya, oke. betul. Mm-mm. Nah, Pak Ali, ini yang ditanam ini sudah berapa varietas atau berapa jenis ini di lahan? Kalau yang sudah tertanam 40 jenis varietas durian, Hmm. eh, varietas durian dari Malaysia, kemudian varietas durian dari Thailand, dan varietas durian dari Vietnam, kemudian varietas durian lokal dari Bangka Belitung, kemudian dari NTB, kemudian dari Kalimantan Tengah. Oh, banyak ya Pak Ali koleksinya ya. Mm-mm. Ini kenapa Pak Ali Alhamdulillah kok banyak. kok milih banyak jenis durian? Jadi tidak hanya fokus pada durian yang mungkin nilainya lebih premium. Katakanlah durian musangking atau duri hitam, tapi ini kok malah banyak jenis. Alasannya Pak Ali? Alasan saya, alasan saya memilih banyak varietas ini ada beberapa alasan. Yang pertama, Ya. kalau durian durian premium ini saat ini ya seperti durian Malaysia yang sekarang lagi rame-ramenya ini seperti musangking, duri hitam atau blackthorn, kemudian apa itu tupai king, Mm, mm. itu sekarang kan lagi banyak-banyaknya orang nanam. Nah, Betul. sedangkan di Indonesia saja, di durian Indonesia ini kan juga ada varietas lokal yang tidak kalah dengan luar negeri, seperti Malaysia dengan Thailand atau Vietnam. Cuman karena kurang promosinya, gitu, kurang promosinya. Sedangkan Malaysia untuk membuat durian musangking jadi terkenal itu perlu waktu 30 tahun lebih. Nah, Ya, ya, ya. sedangkan kita ini durian kita tidak pernah dieksplor, tidak pernah dievaluasi, tidak pernah ada orang yang pernah menyampaikan durian kita ini berkualitas. Yang ada adalah durian-durian yang justru tidak berkualitas itu yang apa ya, yang dibuat booming oleh oknum, ya, oknum dari
beberapa orang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, ini yang kita sesalkan. Harusnya memang di Indonesia sendiri dilakukan riset, mungkin dari Dinas Pertanian terutamanya harusnya melakukan riset. Harus durian yang betul-betul unggul sehingga kita mampu bersaing dengan durian luar gitu. Nah, ini yang terjadi, durian yang tidak bermutu, wah dibuat framing sehingga jadi terkenal, ternyata tidak bisa dimakan. Nah, saya sendiri pun ada juga itu tanam yang seperti itu karena korban juga gitu. Makanya dari situ Iya, iya. saya berniat untuk jangan sampai nanti teman-teman ini kalau ingin menanam durian kemudian salah salah pilih jenis. Saya kumpulkan jenis-jenis durian yang berkualitas menurut yang saya dapatkan, kemudian saya uji coba dulu di tempat saya. Mm. Nanti kalau memang betul-betul berkualitas, kita bisa jadikan itu produk unggulan dalam negeri sendiri. Nah, jadi saya bisa produksi juga bibit nantinya. Oke, oke, oke. Mm, mm, mm. Berarti nanti ke depannya ini selain untuk ini agrowisata ya Pak Ali ya ke depan ya ininya ya tujuannya ya. Agro, agrowisata, agrowisata. Tujuan kita buat ini agrowisata. Mm. Jadi selain untuk mungkin wisata petik dan makan buah durian dan juga ada untuk membeli bibitnya begitu ya. Ah, Betul, betul. iya. Nah, Pak Ali, dari sekian jenis ini ada nggak yang paling diunggulkan atau yang ya istilahnya menurut Pak Ali, oh ini memang ini saya tanam dan saya suka jenis ini gitu. Ada beberapa jenis yang memang saya tanam di lahan gambut, sepertinya lebih cocok. Seperti durian namlu dari Bangka Belitung, kemudian super tembaga, Hmm? itu lebih lebih apa ya? Kalau ditanam di lahan yang gambut itu lebih subur dia Oh, dan iya. tahan terhadap penyakit. Mm-mm. Beda dengan durian yang katanya durian ini musangking atau apa gitu. Tapi masih bagus juga, tapi lebih bagus Mm. yang dua jenis tadi itu. Jadi durian lokal sendiri asli Bangka, bahkan di usia yang 2 tahun ini kemarin coba berbunga, dia sudah mengeluarkan bunga, cuma saya pruning. Ya betul masih dini lah ya untuk dibuahkan ya. Heeh. Berarti umur Betul. umur umur pohonnya sekarang di umur berapa nih Pak Ali? 6 November kemarin dia ulang tahun. Jadi durian saya 6 November kemarin berulang yang kedua. Oh, masih balita ternyata ya Pak Ali ya. Balita, masih balita. Oh, balita tapi kelihatannya 2 tahun sudah mulai muncul bunga, berarti perawatannya ini sangat ekstra ini mantep ini. Nah, Pak Ali Betul. mengulik istilah tadi pengolahan lahannya sudah, jenisnya Pak Ali banyak jenis supaya oh ini loh jenis durian ini rasanya gini 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 bisa adaptif enggak? Nah, perawatannya gimana Pak Ali setelah tanam itu dari tanam sampai umur 2 tahun ini perawatan dilakukan apa aja Pak Ali? Jadi dari awal tanam itu saya tanam bibit itu mulai tingginya 25 cm. Mm-mm. Jadi 25 cm, kemudian saya tanam, waktu ditanam itu kita memberikan pupuknya itu dari pupuk dasarnya ada, Mm-mm. dicampur dengan sekam padi, dicampur dengan apa itu, untuk pembasmi hama tanah, menggunakan apa itu namanya. Jadi adalah apa jenis-jenis pembasmi tanah yang kita pakai, kemudian kita tambahkan unsur fosfat di situ. Dari awal memang kita berikan pupuk dasarnya yang mengandung fosfat dan tambahnya itu ada unsur N dan apa itu dan kaliumnya ada. Kemudian setelah umur 3 bulan kita mulai memberikan pupuk lagi yang mengandung unsur fosfat lagi ditambahkan NPK. Kemudian umur 6 bulan kita mulai menambahkan yang tadi ada NPK kemudian ditambah
fosfat lagi, kemudian kita tambahkan yang mengandung unsur boron. Hmm. Jadi yang mengandung boron itu kita menggunakan produknya MTJ. MTJ. Jadi apa itu namanya karate boron kalau nggak salah itu. Oh ya, Jadi alhamdulillah kita sudah mulai dari awal itu kita menggunakan NPK-nya menggunakan Tiara ditambahkan dengan apa itu TSP TSP Mutiara, TSP yang TSP 46. Merauke. Oh ya, Nah, TSP TSP Merauke ya, TSP 46. Merauke. Hmm. Ya, kemudian begitu kan 3 bulan, 6 bulan, kemudian 9 bulan kita kasih itu, kemudian umur 1 tahun itu juga tetap kita berikan pupuk yang sama dengan dosis yang makin bertambah. Kalau dari awal kita memberikan dosinya kecil dari 2 jenis, bulan pertama kita cuma menggunakan 2 jenis, 3 bulan pertamanya kita menggunakan baru 2 jenis. Nah, yang keduanya umur 6 bulan itu kita sudah menambahkan karate boron. Kemudian yang umur 9 bulannya juga kita udah tambahkan karate boron. Kemudian pas umur 1 tahun kita sudah coba nggak pakai NPK-nya, tapi kita udah pakai grower. Oh, Kita oke tambahkan oke. grower. Hmm. Kemudian sampai yang sekarang ini umur 2 tahun, ini pemupukan kemarin sudah kita lakukan mulai November, ini belum belum selesai. Mungkin sampai bulan Desember ini baru selesai. Jadi kita kasih Merauke fosfat yang kandungannya fosfatnya 24 ditambah dengan grower ditambah karate Oke. boron. Hmm. Ya, saya tambahkan lagi, saya mix lagi dengan profesional. Jadi total aplikasi kita untuk satu pohon itu sudah 2,1 kilogram Tiap per kali pohon. mupuk, tiap kali mupuk gitu. Tiap kali pupuk untuk yang sekarang ini 2,1. Oh, berapa bulan sekali nih Pak rentang mupuknya Pak? 3 bulan kita nanti. Kalau ini kan selesainya nanti Desember, berarti nanti bulan Maret kita pupuk lagi. Mungkin dosinya udah kita tambahin lagi sih. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Keren ya. Pantesan tanamannya umur 2 tahun sudah mulai mau bunga, makanannya banyak terkomplit. Ya, Iya, harus kita cukupi karena yang menurut 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 para ahli yang saya baca di buku bahwa durian ini adalah tanaman raja. Jadi raja harus diperlakukan ya selayaknya raja. Jadi makan harus oh, harus disediakan semua. Kemudian supaya dia kelihatan rapi, daunnya bagus juga kita tidak lupa memberikan perawatan spray insek dengan kuningnya. Nggak lupa juga kita berikan itu per 5 hari 1 kali. wih, semprot 5 hari sekali ya Pak ya? 5 hari sekali. Kalau hari ini misalkan 5 hari pertama kita spray kunyi, 5 hari keduanya kita insek. Ya, ya. Berarti selang-seling gitu ya, fungi dengan insek selang-seling ya. Selang-seling. Oke, oke, Selang-seling. oke, 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 keren, keren. Iya, iya. Kalau untuk pupuk daunnya ada nggak Pak yang ditambahkan? Kalau pupuk daun kita menggunakan pupuk mikro itu produk dari Merauke juga. Kemarin Oke. kita ada pakai itu magnesium, tambahan magnesium itu pakai punyanya Max Merauke yang punya. Kemudian kita tambahkan lagi Fitoplek. Ada beberapa itu yang saya pakai produknya dari Merauke semua. Jadi mikro makronya kita sudah menggunakan produk dari Merauke Tetap Jaya. Alhamdulillah sekarang yang awalnya agak kesusahan setelah kita ini bertemu dengan petugas langsung dari Merauke, kita gampang dapatnya. Oke, siap Alhamdulillah. Jadi memang di sana sudah mudah Pak ya distribusi pupuk kita ya Pak ya. Mudah sekarang. Jadi dulunya saya untuk dapatkan pupuk mikronya susah. Alhamdulillah sekarang kita sudah telepon aja sudah dapat sudah.
Keren, keren lah. Oke, Pak. Ya, itu bagian dari memang dari tugas kami ya istilahnya supaya para petani di seluruh Nusantara, para sahabat Mutiara semua bisa mendapatkan akses pupuk kita itu dengan lebih mudah ya. Oke, Pak Ali. Wah, perawatannya memang sangat intensif ini Pak Ali ya. Eh, jadi pengen lihat langsung gimana postur pohon duriannya kayaknya mantap ini. Oke. Nah, Pak Ali, untuk ke depan ini ada rencana mau nambah jenis lagi nggak? Mau menambah lahan lagi nggak? Gitu. Saya memang sudah saya niatkan, saya itu mau nanam 50 varietas jenis durian Mm-mm. dan bibitnya yang 10, yang tadi yang sudah tertanam itu ada 40. Nah, Mm-mm. 10 jenis varietas yang akan menyusul ini sudah tersedia. Tinggal nanti kita siapkan lahannya dulu untuk bisa ditanam. Oke, oke. Kalau luas lahan totalnya ada berapa, Pak Ali? Kalau lahan saya ada 20 hektar semuanya. Hmm. Yang sudah tertanam berarti 6,5. oke, oke. Jadi ini 6,5 hektar ini sebagai pilot project ya. Jadi mungkin kalau berhasil mungkin 20 hektar semuanya durian semua gitu ya, Pak Ali ya. Insya Allah kita akan jadikan kebun durian semua. Oke, mantap, keren lah. Jadi nanti kalau sahabat Mutiara mampir ke daerah Kutai, Kartanegara ya. Ini dekat IKN nggak Pak Ali? Ya, dekat dengan IKN. Wah, keren inilah. Jadi kalau yang mampir ke IKN bisa kangen dengan buah durian mungkin setahun 2 tahun lagi ya mulai mulai buah ya Pak Ali ya. Hmm. Insya Allah 2026 sudah kita coba buahkan mungkin satu atau dua sampai empat lah maksimal untuk per pohonnya. Oke, keren keren lah. Berarti untuk nah untuk ini mungkin ke depan ini pemasarannya gimana Pak Ali kalau misal nanti ke depan ya dari luas lahan itu eh, ada nggak istilahnya pandangan pemasarannya gimana ke depan? Jadi eh, awal saya berkebun durian ini saya tidak berpikir masarnya kemana, tidak kita pikirkan pasarnya itu kemana karena saya berprinsip kalau kita tanam insya Allah ada yang beli. Namun yang terjadi saya kan ada durian yang saya tanam tahun 2009 itu jenisnya Mas Muar ada 4 pohon. Jadi usianya sekarang mungkin berapa tahun ya? 2009 saya tanam dan dia berbuah, buahnya banyak. Kemudian saya mau jual karena saya lihat harga pasaran durian Mas Muar waktu itu kan sudah sekitar 150.000 per kilo. Kemudian saya tawarkan sama teman-teman itu 1 kilonya 100.000. Itu nggak ada yang berani beli gitu. Jadi akhirnya saya makan buat keluarga sendiri. Dari situ Ah, saya intens mencari apa namanya teman melalui media sosial. mm, eh, apa namanya saya intens mencari teman di media sosial. Jadi saya komunikasi dengan teman-teman pecinta durian melalui Facebook waktu itu. Kebetulan juga pada waktu itu bertepatan juga dengan apa ya mau pemilu pemilu ada salah seorang petani durian yang apa juga waktu itu eh, apa namanya kampanye ketemu dengan saya tapi tidak diskusi berkaitan dengan pemilu jadi diskusinya berkaitan dengan durian karena dia juga saya lihat postingannya di Facebook itu ada duriannya oh ini cocok nih saya punya teman nih dari situ saya diskusi intens melalui media sosial jadi kemudian kita buat grup lah di Facebook itu. Kita buat di Facebook, yang membuat grupnya itu namanya Bang Munte. Kemudian mm, ada Yasir, ada rekan-rekan yang lain. Kemudian disepakati kita ini untuk kumpul bertemu. mm, Bertemu, membahas bagaimana cara nanti kita memasarkan durian. Karena masing-masing petani yang ada itu sudah mulai ada keluhan
nanti masakannya gimana, ngerawatnya gimana. Nah, betul, dari betul. situlah akhirnya saya dan rekan-rekan itu membuat perkumpulan petani durian yang kita beri nama Asosiasi Petani Durian dan Agrowisata Nusantara atau APDA Hmm, Nusantara. hmm, Jadi insya Allah nanti bulan apa namanya bulan eh, April, nanti bulan April, awal bulan April kita ulang tahun yang pertama. Mudah-mudahan nanti masih ada musim buah sehingga kita ulang tahun juga kita bisa menyajikan buah. Dan alhamdulillah sekarang dengan kita bentuknya organisasi Asosiasi Petani Durian dan Agrowisata Nusantara ini, sepertinya pasar pasar kita udah dapat nih. Karena kemarin hmm. dari berapa orang yang mempunyai durian yang usianya lebih usianya di atas 5 tahun itu yang berbuah, ini kurang-kurang buahnya sekarang malah. Oh, iya, 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 iya. Hmm, 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 hmm. Jadi sekarang yang terjadi buahnya nggak ada. Peminatnya udah banyak. Beda dengan hal awal tanam durian itu kita memasarkan buah durian yang kita punya yang kita tanam terdahulu itu susah. Kita tawarkan 100.000 per kilo saja susah. Nah sekarang untuk durian Mas Muar ya yang eh, dipasarkan di Asosiasi Petani Durian ini dengan harga 250.000 pun nggak ada buahnya, Oh, kurang buahnya. Jadi iya, ada iya, iya, iya. anggota kita yang bulan kemarin itu bulan Agustus September berbuah tapi nggak banyak. Hmm, Itu peminatnya banyak, jadi buahnya yang kurang. Alhamdulillah lah dengan kita buat asosiasi apa perkumpulan petani durian ini untuk pemasaran, insya Allah ke depan kita tidak mengalami kesulitan. Mudah-mudahan. oke, oke, oke. Oh, berarti Pak Ali ini juga sama rekan-rekan membentuk asosiasi agrowisata durian ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau ketuanya, Ye. ketuanya Pak Ali, ya, betul. Dan alhamdulillah ketuanya untuk saat ini saya. Oke, oke. Nah, Pak Ali, tadi ya dengan adanya organisasi tadi, selain untuk pemasaran, apa manfaat yang lain, Pak Ali? Apakah bisa dengan mudah juga menyangkut ke sarana prasarana pupuknya atau gimana? Itu? Ya, jadi dengan terbentuknya APDA Nusantara ini, ke depannya kita juga akan membuat badan usaha yang bisa mempermudah yang tadi ya satu untuk pemasaran buahnya, yang kedua Hmm. kita bisa mempermudah untuk mendapatkan pupuk. Jadi anggota-anggota petani durian yang sebelum-sebelumnya susah mendapatkan pupuk bisa lebih mudah. Yang ketiganya rekan-rekan petani durian itu yang awalnya tidak bisa merawat, mungkin kan kebanyakan petani-petani durian yang ada yang tergabung ini sebagian besar adalah petani yang tua, yang nanam durian itu asal ditanam kemudian tidak dirawat. Nah, kita dengan adanya asosiasi petani durian ini, kita juga melakukan selain dua yang kita sebutkan tadi untuk pemasaran dan mempermudah pupuk, kita juga melakukan pembinaan dan pelatihan supaya petani-petani durian di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur ini, bisa menjadi petani yang sukses, yang mengerti cara bertanam durian yang benar. Itu yang kita manfaat yang kita buat dengan adanya ABLA. Oke, oke. Saat ini anggotanya sudah berapa jumlahnya, Pak Ali? Kalau untuk sampai hari ini, tadi ada tambahan tadi masuk anggota ada 3 orang, totalnya sudah lebih 300. Terus. Hmm, 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 hmm. Keren, mantap ya. Jadi dengan pada organisasi ini juga akan lebih mempermudah banyak hal ya, dari pemasaran, dari penyediaan sarana prasarana seperti pupuk, mungkin ya pestisida juga ya Pak Ali ya. Terus juga mungkin ada Betul. pelatihan, training-training ya, lengkap lah ini contoh petani yang penuh inovasi dan modern lah.
Keren Pak Ali ya. Oke. Nah Pak Ali, tadi masih tentang seputar agrowisata ya. Jadi konsep agrowisatanya yang Pak Ali dan rekan-rekan kembangkan ini seperti apa Pak Ali? Konsepnya. Jadi kalau konsep secara umum rekan-rekan yang tergabung di ABDA itu adalah Hmm. konsepnya belanja buah durian di kebun langsung, bisa metik sendiri, Hmm. bisa langsung makan di kebun, ya kan? Kemudian bisa juga dibawa pulang. Tapi khusus di kebun saya pun yang saya miliki sudah kita beri nama, sudah kita buatkan juga badan hukumnya, namanya Kebun Agro Alam Farm. Itu yang punya saya. Jadi nama kebun saya Agro Alam Farm. Kalau yang rekan-rekan lain yang tergabung di ABDA juga sudah ada yang punya nama kebunnya gitu. Rata-rata sudah ada yang punya nama. Oke, 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 oke. Iya, keren lah ya. Pak Ali, kita break sebentar dulu ya. Nanti setelah break, eh, sekitar 1 menit, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dari para netizen, para yang sahabat Mutiara semua yang sedang menyimak acara ini. Ya, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Kita masih bersama dengan Pak Muhammad Ali dari Kutai Kartanegara yang mengembangkan agrowisata buah durian. Ya, di sana ada 40 sampai 50 varietas yang ditanam. Oke, kita break dulu sebentar Pak Ali. Siap. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya nih kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya Oke, sahabat Mutiara semua, kita kembali lagi di sesi Bicara Tani live ya. Kita sekarang ini live di YouTube ya, channel NPK Mutiara TV dan juga di TikTok NPK Mutiara. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang agrowisata durian di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara, menghadirkan seorang sosok petani yang modern lah ya, namanya Pak Muhammad Ali ya. Nah, Pak Ali, ini saya di TikTok ada yang bertanya nih Pak Ali. Ya, dari yang namanya nih Kopi Mix. Ini pertanyaannya adalah untuk tanah atau lahan gambut, apa saja kendala yang sering dialami petani durian itu, Pak Ali? Untuk kendala yang saya alami Hmm. untuk saat ini, kalau air tidak ada kendala, kemudian untuk kesuburan tanah tidak ada kendala. Yang ada kendalanya itu kalau di lahan gambut itu lebih mudah terserang hama. Hamanya itu seperti kumbang. Nah, saya tidak tahu nama kumbangnya itu. Kemudian cenderung kalau kita tidak lakukan pencegahan, itu cenderung ada hawar daun. Oh, hawar daun. Jadi hawar daun itu kalau untuk di lahan gambut seperti itu. Jadi kita harus antisipasi dari awal. Makanya saya di kebun Agro Alam Farm itu selalu saya antisipasi dengan memberikan insek dan fungisida secara bergantian per 5 hari. Jadi kalau misalkan 5 hari pertama kita berikan fungi, nanti 5 hari keduanya itu kita kasih insek.
Jadi untuk mencegah hama itu, karena di lahan gambut itu yang paling mudah menyerang itu jenis jamur, jamurnya seperti hawar. Kalau yang lainnya nggak ada, jadi hawar aja kita antisipasinya itu. Kemudian hamanya itu sejenis kumbang itu. Itu sih kendalanya situ. Kalau untuk berkaitan dengan kesuburan tanah, karena kita sudah perlakukan tanahnya sesuai aturan yang saya terapkan ya, bukan mungkin di tempat lain nggak tahu saya, tapi di kebun Agro Alam Farm kita berikan dolomit itu tadi sehingga tanah asamnya berkurang. pH tanah di kebun saya 3 hari yang lalu saya melakukan ini tes pH itu di angka 6,9 hampir 7. Wah, udah bagus lah itu, mantap Pak Ali. Makanya tanamannya pasti sehat ini ya. Pupuk yang diberikan otomatis dengan range pH segitu ya adalah yang dalam bentuk tersedia, dan tanaman bisa dengan enak menyerap unsur hara gitu ya Pak Ali ya. Ya. Pak Ali, ini di YouTube ada yang tanya dari Durian Belitong ini ya. Sore Pak Ali, mau tanya kendala tanam durian bangka seperti namlung dan ST di lahan gambut itu apa saja? Terus bagaimana penanganannya? Bagaimana warna daging buah super tembaga, apakah sama dengan yang di bangka? Nah, ini kayaknya petani bangka ini Pak Ali, jadi pengen lebih tahu bagaimana kalau varietas durian bangka ditanam di Kalimantan Timur. Ya, monggo Pak Ali. Baik, jadi untuk kendala bertani durian di lahan gambut, terutama tadi yang ditanyakan jenis namlung ya. Jadi saya ada jenis namlung dan super tembaga yang asli dari Bangka. Sebenarnya nggak ada kendalanya di situ. Untuk masalah kesuburan nggak ada masalah, air tidak ada masalah. Hanya yang kita khawatirkan itu adalah serangan hawar dan kumbang. Jadi kumbangnya itu sejenis kumbang mungkin segede kelingking, warnanya coklat. Itu biasanya dia bertengger di pucuk ya. Tunas durian yang baru mau muncul itu dia biasa hinggap di situ, mungkin di apa ya? Dihisap biasa ya cairan. Ya, mungkin jadi itu ya jadi cairannya. Ya, jadi terbakar itu. Jadi itu yang harus kita cegah. Jadi kendalanya kalau menurut saya nggak terlalu jadi kendala. Kalau durian super tembaga atau namlung di lahan gambut di Kalimantan Timur, di Anggana khususnya, itu nggak ada masalah. Asalkan kita selalu siap untuk pencegahannya. Seperti hawar kita cegah mungkin dengan fungi, bahan aktifnya mungkin apa itu ya. Kemudian untuk inseknya, untuk pencegahan kumbang tadi kita lakukan per 5 hari sekali itu. Jadi yang menyerang di sana itu selain kumbang tanduk kan cuma ulat itu. Ulat kan biasa aja kita lakukan pencegahan. Itu yang saya lakukan. Saya masih belum ada kendala saya anggap, karena saya udah cegah per 5 hari sekali saya lakukan pencegahan dengan memberikan insek dan fungi. Tapi kalau kemudian yang pernah terjadi saya pernah diserang hawar atau diserang kumbang itu karena saya lagi sibuk bekerja, kemudian yang jaga kebun di sana itu lagi sakit, jadi sempat hampir 1 bulan nggak dilakukan penyepreian sehingga ulat, kumbang, jamur ada masuk. Tapi kalau kita rutin, kita semua sehat, ya kan nggak ada, aman. Kemudian kalau ditanya buahnya seperti apa, karena kita belum belum berbuah, jadi kita belum bisa menjelaskan. Nah, kebetulan ada satu pohon yang memang kita uji coba durian namlung yang beda tempatnya, tapi masih bersebelahan di sekitar lokasi yang saya buat kebun itu. Posisinya di tanggul sawah. Ada satu jenis pohon durian namlung yang sengaja saya biarkan bunganya ini alhamdulillah nggak ada rotok. Umurnya juga sama 2 tahun. Kita mau coba ini nanti warnanya seperti apa.
Mudah-mudahan nanti Ya. Februari bisa 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 lengket ya kan, bisa matang. Nanti kita review hasilnya seperti apa. Oke, 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 oke. Oke. Jadi tadi yang bertanya ya, untuk jenis yang tembaga seperti super tembaga dan amlung nggak ada masalah ya. Ditanam di lahan gambut itu malah mungkin tadi di awal Pak Ali cerita malah lebih responsif, lebih bagus pertumbuhannya gitu ya Pak Ali ya. Betul. Sedangkan untuk buahnya karena belum belum istilahnya belum matang, belum bisa direview lah. Nanti mungkin eh, di bulan Maret ya atau Februari ya Pak Ali ya. Insya Allah. Oke. Ini ada lagi yang bertanya Pak Ali di TikTok ini dari Esa ya. Izin Pak mau tanya, untuk pemupukan lewat daun atau penyemprotan pupuk itu berapa hari sekali? Baik, untuk pemupukan melalui penyepraian, melalui daun, itu biasanya saya lakukan paling sedikitnya jaraknya 15 hari. Jadi setelah kita berikan tadi itu insek, fungi, nah kemudian eh, berarti 5 hari ketiganya itu saya tambahkan itu apa pupuk mikro, ya pupuk mikro. Jadi lima hari pertama insek, 5 hari kedua fungi, 5 hari ketiganya kita tambahkan itu tadi pupuk yang diberikan melalui penyepraian. Oke, oke. Ya, semoga Pak Esa terjawab ya tadi ya. Dan mungkin petani Pak Esa ini dari Sulawesi. Jadi seberang pulau Pak. Jadi nanti bisa disebarkan juga apa yang sudah disampaikan Pak Ali untuk petani-petani di sana ya, Pak Esa ya. Kita lanjut lagi nih Pak Ali. Ya, rupanya ini sahabat Mutiara sedang menyimak juga antusiasme bertanyanya lumayan ini Pak Ali ya. Ini dari YouTube dari The Particular People. Sore Pak, idealnya berapa ketinggian titik tanam dari permukaan air di lahan rawa gitu ya, di lahan gambut tadi Pak. Jadi ketinggian busutnya mungkin Pak yang dimaksud Pak. Itu yang dibuat berapa sentimeter atau berapa meter Pak? Baik, untuk penanaman di lahan gambut, selain kita sudah buatkan parit tadi itu, parit itu kan bagian daripada busuk juga sih sudah. Jadi rawa, kemudian kita gali, kita buatkan tanggul, itu sebenarnya sudah menjadi busuk. Cuman untuk mengantisipasi air pasang surut, kebetulan di tempat saya air pasang surut dan air hujan yang melimpah, maka perlu lagi kita tambahkan busutnya lagi. Jadi busut yang kita buat ketinggiannya kurang lebih 75 cm sampai 1 meter dari tanggul tadi. Jadi paling rendahnya 75 cm, paling tinggi maksimalnya itu 1 meter yang kita buat. Itu yang saya buat di kebun agro alam Pak. Mungkin di tempat lain kalau rekan-rekan petani juga ingin mencoba di lahan itu harus kita perhatikan lahan-lahan rekan-rekan itu berada di rawa yang tergenang, kemudian dekat dengan sungai, kemudian curah hujannya seperti apa. Jadi itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai tanaman kita nanti tergenang. Karena kalau durian itu tanaman yang sangat membutuhkan air, tapi tidak boleh berlebihan. Dia harus cukup tapi tidak boleh berlebihan. Setuju. Demikian. Nah, kalau jarak tanam Bapak pakai berapa kali berapa ini Pak jarak tanamnya? Kalau jarak tanam saya yang ada di kebun saya ini jaraknya 10 kali 10. Nah, untuk yang ke depan karena saya lihat ini perkembangannya semakin hari semakin cepat melebar. Saya ingin menerapkan juga sistem penanaman seperti di negeri jiran di Malaysia. Di Malaysia itu kan ya di Malaysia jarak terendahnya itu terpendeknya 15 meter. Kemudian terjauhnya 25. Nah, saya akan mencoba itu. Kalau di Indonesia ini kan ada yang 7 kali 7, ada yang 8 kali 8, ada yang 9 kali 9.
Tapi di kebun saya itu 10 kali 10. Ah, Tapi untuk ke depan saya akan mencoba supaya jangan nanti menyesal rekan-rekan, mungkin kalau yang belum menanam lebih bagus lagi jaraknya dipakai yang agak agak lebar lagi 12,5 atau 15 meter sekalian gitu. Karena kalau kita menanam durian musangking atau oci, dia cepat sekali melebar. Beda dengan betul. durian lokal seperti super tembaga atau namlung, cukuplah dengan 10 kali 10. Tapi kalau kita nanti pengen juga menanam varietas yang dari negeri tetangga seperti musangking, tupaiki, blackthorn, mungkin capri atau capriset atau yang lain-lainnya Mas Muar, itu dia cabangnya cepat melebar. Jadi harus kita antisipasi itu. Jadi bagi yang belum berkebun atau mau berkebun, lebih bagus kalau nanti mau menanam varietas yang dari luar, jarak tanamnya sih yang idealnya itu 15. Saya sarankan seperti itu. Oke ya, daripada nanti pakai jarak yang rapet terus dipotong satu Pak ya, udah eman-eman udah gede ya, mending dari Betul, awal betul, kita betul. siapkan jarak tanam yang agak lebar sedikit, agak boros lahan, tapi ke depannya lebih terjaga gitu ya. Otomatis kalau dia jaraknya cukup, kelembapan juga tidak terjaga Pak ya, tidak terlalu tinggi sehingga serangan penyakit pun jamur terutama ini kan kalau kelembapan tinggi jamurnya bisa eh, intensitas serangannya lebih tinggi lagi gitu ya Pak ya. Betul. Siap. Ah, keren ini. Ah, ada yang tanya lagi nih, Pak Ali. Dari Otek 8 di TikTok ini ya. Nah, Pak Ali ini kan musim hujan nih ya. Terus kalau pupuknya itu lewat kocor apakah bisa? Gimana menurut Pak Ali? Kalau saya sih belum pernah melakukan pemupukan melalui kocor. Hmm, hmm. Jadi yang selama ini saya lakukan adalah pemupukannya melalui ditanam. Ah, Saya gali, kemudian saya timbun, kemudian hmm, pupuk yang lainnya itu saya berikan melalui penyepraian. hmm, Tapi nggak kemungkinan ya, kemungkinan kalau dilakukan pengocoran juga tidak masalah karena ada kapan hari saya juga berikan semacam bakteri pengurai untuk supaya tanaman itu lebih lebih mudah mengambil nutrisi yang kita berikan. Saya melalui kocor. Alhamdulillah itu tidak apa ya, tidak hilang karena begitu. Yang penting jangan bersamaan dengan hujan memberikannya. Jadi setelah hujan boleh kita lakukan pengocoran. oke oke. Saya juga setuju Pak Ali ya. Jadi karena durian ini kan dia tanaman tahunan ya. Nah, maka lebih baik pupuk itu ya kalau dikocor itu kan dia cepat habis. Betul. Jadi periode pemberiannya juga harus lebih sering. Kalau ditabur atau dibenamkan di tanah itu bisa 3 bulan sekali. Kalau dikocor mungkin harus 1 bulan sekali karena unsur haranya juga akan lebih habis. Nah, oke. Oke, Pak Ali kita lihat lagi. Ini ada yang bertanya lagi di TikTok ini ya. Pak Ali untuk pencegahan jamur di kebun saya pakai bahan aktif Benomil dan Mancozeb. Itu gimana saran Pak Ali? Jadi kalau pencegahan jamur kita apa namanya memberikan bahan yang tadi disebutkan itu sudah apa namanya tidak masalah. Yang penting jam pengaplikasian yang harus diperhatikan karena berbahan aktif Mancozeb itu tidak boleh diberikan pada waktu siang hari. Kenapa itu Pak? Jadi kalau diberikan kalau Mancozeb itu kan bersifat dia eh, apa ya, hangat. Jadi itu bersifat hangat. Jadi Ya. harusnya diberikan nanti pada sore hari. Jadi kalau di Anggana itu yang berbahan Mancozeb itu kita berikan pada waktu sore hari, itu penyepraiannya mulai jam setengah empat sampai mau menjelang maghrib. Kalau dikuaskan bagaimana Pak? Nggak masalah ya, dikuaskan.
Kalau dikuaskan itu kan berarti untuk penjekahan di batang ya, Betul, di batangnya, di cabangnya. batang. Nah, di batang. Jadi kalau yang di batang itu boleh tapi dicampurkan juga dengan bahan aktif yang lain. Contohnya Pak, supaya lebih manjur, campur bahan aktif apa Pak untuk fungsi dari. Bahan aktifnya yang mengandung bakterisida lah. Kalau Hmm. jenisnya kan banyak tuh. Hmm. Pokoknya yang ada bahan aktifnya yang mengandung bakterisida. Jadi Oke. seperti tadi itu bahan aktif mancozeb. Kemudian yang satu tadi apa disebut itu bisa juga kita kuas, tapi harus ditambahkan yang mengandung bakterisida. Nah, yang banyak banyak itu mereknya. Mungkin bisa aja lah dicari itu di toko pertanian yang mengandung bakterisida. Oke, 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 oke. Oke ya, Pak Ali keren ya. Jadi Pak Ali ini juga tadi sedikit banyak mengupas pengolahan lahan, perawatan, pemupukan, penyemprotan. Jadi lumayan lengkap. Oke. Nah Pak Ali, nggak terasa ini ya, bincang-bincang kita ini sudah hampir 1 jam nih Pak Ali. Nah, untuk terakhir nih Pak Ali, saya yang bertanya. Nah, bisa dikatakan kalau Pak Ali ini kan mulai dari nol ya berkebun durian ya. Ini eh, ada nggak istilahnya pesan-pesan untuk para sahabat mutiara di sana yang mungkin sama dengan Pak Ali, istilahnya posisinya ingin memulai usaha berkebun durian ini dari awal gitu? Apakah eh, syaratnya apa aja Pak Ali? Jadi supaya yang ingin berkebun durian ini pemula-pemula ini juga tidak takut mundur dulu. Kira-kira persiapan apa yang perlu disiapkan Pak Ali? Heeh. Baik, rekan-rekan sahabat Mutiara dan rekan-rekan petani durian di seluruh Nusantara Indonesia. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin memulai menanam durian, yang paling utama harus kita miliki adalah pertama niat. Yang kedua, yang pertama niat yang kuat, kemudian yang kedua adalah kemampuan finansial kita. Oke, Jadi penting itu. kemampuan finansial harus memang disiapkan. Dari awal kita sebelum melakukan penanaman, niat, kemudian kemampuan finansial kita harus siap. Yang ketiga adalah pemilihan bibit. Jadi kita nggak boleh takut dengan mungkin ada juga sih penjual yang nakal, penjual bibit yang oknum, penjual bibit yang nakal, menjual bibit dengan harga mahal tapi kualitasnya bagus. Tapi ada juga yang sesuai dengan kualitas, sesuai juga dengan harga, dan itu juga harus kita cari tempatnya. Dan penjual bibit banyak, tapi kita juga harus berhati-hati. Yang keempat adalah lahannya. Lahannya berada di mana? Apakah di puncak gunung, kemudian di merengan gunung, atau di tanah datar, atau di daerah yang rawa, kemudian rawanya itu tanahnya seperti apa? Itu juga harus kita perhatikan. Yang kelima, kemampuan kita untuk merawat. Jadi tenaga kita atau tenaga nanti kita bisa mencari tenaga kerja yang betul-betul bisa dipercaya, bisa diperintah. Gitu. Jadi 5 itulah syarat utama. Jadi yang lainnya tambahan. Jadi yang paling pertama niat, yang kedua itu adalah kemampuan finansial. Finansial itu termasuk yang paling penting, karena kalau tidak mempunyai finansial yang cukup, jangan coba-coba menanam durian jenis premium, karena durian premium ini adalah tanaman raja, dan raja itu harus diperlakukan dengan baik. Dia hanya duduk, ya, durian itu duduk di situ di titik yang kita tanam. Dia disuguhkan makanannya pun tidak boleh berlebihan, harus cukup. Airnya pun yang diberikan juga harus cukup. Kemudian perawatannya supaya dia tumbuhnya rapi, tidak diserang ulat, juga kita harus perhatikan juga. Jadi bagi rekan-rekan yang memang ingin memulai
berkebun durian harus dipelajari dulu, harus punya niat, kemudian harus punya finansial, dan yang tadi itu saya sebutkan. Yang terakhirnya itu ada tambahan lagi. Setelah kita menanam, kita merawatnya, orang yang kalau kita tidak melakukan perawatan sendiri, kita bisa membayar orang untuk membantu kita. Yang terakhir itu adalah bertani durian ini kan tidak apa ya, tidak murah lah pokoknya. Jadi Betul. kita jangan berambisi menanam durian dalam jumlah banyak. Setuju. Ya, jangan berambisi menanam durian dalam jumlah banyak. Ya, walaupun kita punya kemampuan finansial, tapi jangan dulu kita berambisi melakukan penanaman durian dalam jumlah banyak kalau kita tidak cukup ilmu. Maka yang terakhir itu adalah ilmu bagaimana cara menanam, cara merawat itu juga harus kita perhatikan. Jadi walaupun kita punya niat besar, punya kemampuan keuangan yang banyak, tapi kita tidak memiliki ilmu bagaimana cara merawat, ya hangus nantinya. Jadi jangan sekali-kali kita mencoba karena kita duit banyak, kemudian kita mau gagah-gagahan menanam durian, wah langsung 1000 nih. Itu nggak bisa. Jadi betul-betul kita harus coba dulu dari sedikit, dan kita juga harus mencari orang yang bisa dipercaya. Selain juga kita harus aktif merawat sendiri. Harus ada orang yang membantu kita dan bisa dipercaya, bisa diperintah. Karena kalau kita tidak dapatkan itu susah sekali. Jangan sampai nanti waktunya kita melakukan perawatan nih, pemupukan atau pemberian insek fungi, tiba-tiba orangnya mogok misalkan, atau nanti sudah pintar. Kenapa saya bilang tadi harus orang yang bisa dipercaya? Jangan sampai nanti orang sudah pintar, sudah bisa menyerap ilmu kita, tiba-tiba ditawari oleh orang lain, Dia kabur. Nah, itu makanya kita juga harus perlu perhatikan, walaupun kita punya kemampuan finansial, kita juga harus mencari pembantu kebun kita yang bisa dipercaya. Jangan sampai rahasia kita, ya kita nggak boleh pelit ilmu, tapi apa yang kita lakukan, namanya ini juga bisnis. Ya bisnis, ilmu nggak boleh pelit, tapi ada tentunya 1 atau 2 ilmu yang nggak bisa juga kita secara cuma-cuma kita berikan kepada orang lain semuanya. Nanti nggak ada persaingan bisnis namanya jadi. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Ali dari Kutai Kartanegara ya. Oke, sahabat Mutiara. Jadi demikian episode Bicara Tani kali ini ya. Dan semoga bermanfaat, dan saksikan juga video-video menarik kami yang lainnya yang ada di channel ini. Nah, jangan lupa like, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya. Media sosial kami yang lain bisa dilihat pada deskripsi layar Anda saat ini. Oke, sampai jumpa lagi, dan tunggu terus episode Bicara Tani kami berikutnya. Oke, salam Mutiara. Wah, hasil panennya memang luar biasa, melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat pupuk termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke tetap